Noel bela Anies soal julukan Bapak Politik Identitas. Denny Siregar langsung beri balasan pelan tapi menohok, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer tidak segan membela sosok Anies Baswedan. Kendati Anies adalah lawan potensial untuk Ganjar, Immanuel menyebut bahwa Gubernur DKI tersebut adalah sosok kader bangsa. Mas Anies ini kader bangsa, dia bukan kader partai tapi kader bangsa, ungkap Immanuel saat berbincang di YouTube Realita TV. Habib Rizik juga bukan kader partai, mereka punya hak berkontribusi untuk bangsa ini. Dia juga punya hak untuk dipimpin dan memimpin, itu dilindungi oleh undang-undang, imbuhnya. Terkait Anies yang dibilang Bapak Politik Identitas, pria yang biasa dipanggil Noel itu malah menyangkalnya. Dia menyebut Denny Siregar dan kawan-kawan lainlah justru yang banyak membicarakan politik identitas. Yang politik identitas itu Denny Siregar dan Cokro TV karena mereka selalu menarasikan politik identitas sendiri. Banyak teman Anies yang Kristen kok, banyak teman nasionalis saya juga dukung Anies, kata Noel. Meski membela sosok Anies terkait sebutan Bapak Politik Identitas, Noel menyebutkan bahwa jika ditunjuk jadi tim sukses Anies, dia tetap menolak. Pasalnya, Noel mengaku bahwa pilihan politiknya sudah jatuh pada Ganjar Pranowo. Gini, saya kan sudah ada pilihan politik yaitu Mas Ganjar. Bentuk penghormatan saya terhadap Mas Anies, kita juga harus dukung juga Mas Anies di tahun 2024 dalam menguji kualitas gagasan dan program, ujar Noel. Itu lebih terhormat daripada saya jadi tim sukses. Saya nggak mau demokrasi kita direndahkan karena dukung-mendukung. Jangan karena saya dukung Mas Ganjar, benci Mas Anies, tambahnya lagi. Melihat hal itu, Denny Siregar pun lantas membalas dengan komentar yang pelan tapi menohok melalui akun Twitternya. So nyenggol-nyenggol, ntar gua senggol nangis. Cuit Denny Siregar melalui akun Twitternya dengan menautkan link berita dari Gelora.com berjudul Ketua Relawan Ganjar bela Anies. Yang politik identitas itu Denny Siregar dan Cokro TV. Jediar, ambiar. Seperti diketahui sebelumnya, perseteruan Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer dan pegiat media sosial Denny Siregar kian memanas. Immanuel Ebenezer dulu bahkan tidak ragu untuk melaporkan Denny Siregar ke pihak kepolisian. Diketahui bahwa Immanuel Ebenezer dan Denny Siregar merupakan tokoh pendukung Jokowi sejak lama. Hubungan yang retak di antara keduanya bermula saat Noel, panggilan akrab Immanuel Ebenezer, menjadi saksi persidangan Mumun Boy. Namun, Ketua Jokowi Mania ini menjadi saksi meringankan dalam persidangan kasus yang menjerat dirinya. Mumun Boy sosok yang melekat sebagai kontra Jokowi. Salah satu pentolan FPI ini juga sering berseberangan dengan pendukung Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Saya suka geli sendiri kalau Pak SBY yang sudah sepuh masih harus turun gunung untuk melindungi partai yang dibangunnya sejak awal, yaitu Partai Demokrat. Kita coba bongkar dulu portofolio Partai Demokrat. Tahun 2009 adalah tahun keemasan Partai Demokrat. Dengan modal wajah gantengnya SBY sebagai incumbent yang memenuhi baliho di seluruh Indonesia, juga iklan-iklan di stasiun televisi, Partai Demokrat pada tahun 2009 lalu benar-benar berpesta pora sampai lupa diri dan akhirnya ramai-ramai elit partainya terjerat korupsi. Dari 20% suara Partai Demokrat anjlok separuhnya menjadi 10%. SBY kemudian gundah-gundala melihat kenyataan itu dan memanggil AHY untuk pulang kampung mengawal Partai Demokrat. Strategi SBY gak bunyi juga. Di tahun 2019, suara Demokrat meluncur ke bawah di angka 7% suara saja. SBY kemudian resah. Dia menganggap bahwa AHY ternyata masih belum matang untuk mengawal Partai Demokrat. Maka sebagai bapak yang baik dan bijaksana, beliau pun turun gunung untuk kembali mengawal Demokrat. Telaknya sindiran Pak Bas pada SBY, skakmat, mati. Denny Siregar bongkar portofolio Partai Demokrat, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya
agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono adalah sosok menteri yang dikenal tidak peduli segaduh apapun atau setajam apapun upaya mendiskreditkan hasil kerja Presiden Jokowi atas pembangunan infrastruktur Indonesia. Basuki Hadimulyono adalah chef atau koki dari setiap resep masakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan setiap resep yang disodorkan, lalu dia masak sampai bisa dihidangkan sebagai sebuah makanan pada rakyat Indonesia. Rasanya selalu enak, di samping penampilan makanan yang mampu mengundang selera orang untuk menyantapnya. Basuki Hadimulyono yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bas adalah sosok menteri yang bertahan menjabati kedudukan yang sama selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Saya pikir bukan karena keduanya sama-sama orang Surakarta, tapi mereka berdua memiliki many things in common, baik dari sisi karakter, kebiasaan, pola pikir, dan pola kerja, serta prinsip hidup. Hanya selera musik mereka yang berbeda. Presiden Jokowi penyuka musik bergenre heavy metal, sedangkan Pak Bas penyuka musik segala genre kecuali heavy metal. Karena itu Basuki Hadimulyono telah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2014 di Kabinet Jokowi yang pertama dan lanjut tanpa jeda di posisi yang sama sampai sekarang. Bahkan saya malah melihat kalau Pak Bas ini sepertinya sedang benar-benar dieksploitasi oleh Presiden Jokowi. Kecerdasan, integritas, dan semangat bekerjanya di-abuse habis-habisan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tidak ragu untuk memberikan porsi anggaran yang sangat signifikan pada Kementerian PUPR hingga mencapai angka 107,3 triliun rupiah di tahun fiskal 2018. Kerennya apapun yang dilemparkan dan ditantangkan oleh Presiden Jokowi terkait rencana proyek pembangunan nasional yang sangat besar seperti pembangunan massal di perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air, bandara dan pelabuhan hingga pintu masuk Indonesia di perbatasan. Basuki sikat dengan cepat dan selesai, termasuk menyelesaikan proyek-proyek mangkrak warisan SBY. Jadi kalau kita mau bicara tentang siapa orang yang paling tahu tentang seluruh pembangunan infrastruktur Indonesia serta sejarahnya, Basuki Hadimulyono lah orangnya. Bagaimana tidak? Setelah lulus dari UGM, Basuki langsung bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. Setelah menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar magister serta doktor dari Universitas Negeri Colorado, Basuki muda kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian yang sama. Dia menerima penghargaan sebagai pegawai Kementerian Teladan tahun 1995 dan dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, Basuki menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013, kemudian menjabat sebagai Dirjen Perencanaan Tata Ruang. Sampai akhirnya jabatan sebagai Menteri PUPR diterimanya pada Oktober 2014. Kalau kemudian saya sambungkan antara keberadaan sosok Pak Bas dengan SBY, saya bisa menganalogikan mereka berdua seperti dalam film The Queen's Gambit. SBY adalah Vasily Borgov, jawara catur dunia dari Rusia, dan Basuki adalah Beth Harmon, seorang prodigi catur yang mampu meningkatkan visualisasi taktik caturnya setelah dia meminum obat penenang. Vasily Borgov adalah pecatur dunia yang merasa tidak ada orang yang akan mampu mengalahkannya, sampai kemudian dia harus bermain catur melawan Beth Harmon dan kalah. Ocehan AHY dan sikap SBY selama ini saya analogikan seperti sikap Vasily Borgov karena sifat sombong mereka di Rapimnas Partai Demokrat kemarin. AHY sempat keluar-keluar tentang pencapaian bapaknya SBY semasa menjadi Presiden Indonesia. Di sisi lain, Menteri PUPR kita ditugaskan Presiden Jokowi untuk mewakilinya pada acara groundbreaking Tol Gilimanuk Mengwi di Bali. Pada sambutannya, Pak Bas mengungkapkan istilah genre musik untuk mengungkapkan cepat atau lambatnya pembangunan. Saya ingin mengikuti irama jeglok tadi. Irama jeglok tadi itu rock and roll, tapi kalau diselesaikan 7 tahun, 90 km itu keroncong. Sebagai kata terakhir, Pak Basuki sedikit menyentil masa lalu. Dia mengatakan harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini hanya sekali groundbreaking. Nggak ada groundbreaking lagi. Sekali ini groundbreaking, jalan selesai. Ada beberapa jalan tol yang dulu itu groundbreakingnya sampai 4 kali, baru kita selesaikan. Jadi saya berharap jalan tol 96 km ini hanya sekali ini di groundbreaking. Dan kita akan ketemu lagi di peresmiannya nanti tahun 2025. Mantap! Skakmat dan bidak Raja SBY pun tidak bisa bergerak, mati. Kata kuncinya hanya 2, yaitu jalan tol yang dulu dan baru kita selesaikan. Artinya sudah 4 kali groundbreaking, mangkrak.
Akhirnya, Menteri PUPR di bawah pemerintah Presiden Jokowi yang menyelesaikannya. Noh, AHY mau bilang apa sekarang? Selain itu, Denny Siregar pun membongkar portofolio Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu. Sebetulnya kader Partai Demokrat dan PDIP sempat saling serang setelah munculnya pernyataan mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang akan turun gunung karena adanya dugaan akan terjadi kecurangan pemilu 2024. Saya suka geli sendiri kalau Pak SBY sudah sepuh masih harus turun gunung untuk melindungi partai yang dibangunnya sejak awal, yaitu Partai Demokrat, kata Denny Siregar melalui kanal YouTube Cokro TV, dikutip Selasa 20 September 2022. Kita coba bongkar dulu portofolio Partai Demokrat. Tahun 2009 adalah tahun keemasan Partai Demokrat dengan modal wajah gantengnya SBY sebagai incumbent yang memenuhi baliho di seluruh Indonesia, juga iklan-iklan di stasiun televisi, tambah dia. Tahun itu suara Partai Demokrat sampai 20%, meninggalkan Partai Golkar yang mengandalkan Yusuf Kala dan PDI Perjuangan yang mengandalkan Megawati. Partai Demokrat pada tahun 2009 lalu benar-benar berpesta pora, sampai lupa diri dan akhirnya ramai-ramai elit partainya terjerat korupsi, ungkapnya. Namun, Denny Siregar mengatakan di pemilu 2014, PDI Perjuangan mendadak mengubah strategi dengan mengandalkan Jokowi sebagai striker. PDI Perjuangan langsung melejit ke atas meninggalkan Demokrat yang sedang terpuruk karena citranya hancur lebur. Dari 20% suara Partai Demokrat anjlok separuhnya menjadi 10%. SBY kemudian gundah gulana melihat kenyataan itu dan memanggil AHY untuk pulang kampung mengawal Partai Demokrat, ungkap Denny. Strategi SBY nggak bunyi juga di tahun 2019. Suara Demokrat meluncur ke bawah, di angka 7% suara saja, tambah dia. Untung saja, menurut Denny, Demokrat masih lolos ke Senayan yang menetapkan minimal suara 4%. SBY kemudian resah, dia menganggap bahwa AHY terlihat masih belum matang untuk mengawal Partai Demokrat. Maka sebagai bapak yang baik dan bijaksana, beliau pun turun gunung untuk kembali mengawal Demokrat, ungkapnya. Denny juga mengatakan anjloknya suara Demokrat karena banyak kader-kader Demokrat yang menunggangi nama Demokrat untuk kepentingan pribadinya, sehingga tidak bijak menggunakan media sosial. Nama-nama seperti Andi Arief yang pernah tersangkut narkoba dan kondom bergerigi membuat nama Demokrat semakin menjadi bahan bully, katanya. Belum lagi ada nama Panca Johnson dan lain-lain yang malah menempatkan diri mereka sebagai orang yang tidak disukai karena komentar recehnya dan pembelaannya terhadap kelompok radikal. Tambahnya, bagaimana menurut Anda?